lagi loading buat bintang tamu hari ini. Udah ada Eri, udah ada Tommy, udah ada Mulki. Kayak pada puasa aja, sosok lemes gayanya kayak pada puasa. Kayak ngerti ya. Halo, assalamualaikum, salam drummer Indonesia, salam drummer Nusantara dimanapun kalian berada. Kembali lagi di YouTube channel Ari Harjo Drum. Dan saya Gilang Ramadan. Wow, spesial banget. Ini edisi yang gua nggak bisa ungkapin dengan kata-kata nih, tapi tetap gua omongin dengan kata-kata karena banyak banget yang bakalan kita bahas sama Mas Gilang. Orang kalau ngomong drum pasti identik dengan Gilang Ramadan. Sekarang orangnya ada di sini. Beliau ini, aduh, all about drum lah. Pokoknya everything is drum. Semuanya tentang drum ya Mas Gilang. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol, kita kupas semuanya. Apa sih visi-misi ke depan Mas Gilang? Terus bagaimana terjadinya ritme salah yang sangat fenomenal? Kita bahas, oke? Jadi awalnya alat musik itu Untuk beribadah, untuk beribadah, bukan untuk hiburan Mas. bukan. Nggak ada hiburan. Orang tuh hiburan itu apa? Orang hiburan itu bukan dengerin musik terus bukan itu. Hiburan itu hiburan yang diciptakan oleh Tuhan. Kan segala macam. Cuman memang pas udah gitu karena ada suatu musik yang memang tercreate oleh manusia, tambah berkembang, jadi kumpullah manusia, dibuatlah tiket bisnis sama kayak, maaf ya, ada beberapa yang agama juga begitu gitu kan, yang sebetulnya Musik itu dari candu masuklah bisnis kan begitu. Orang udah jadi butuh ya, butuh menjadi kebutuhan, jadi senang kan. Sebetulnya kamu kalau main di kafe terus sadar nggak sadar kamu itu ngapain sebetulnya? Menghibur itu apa? Ini kamu supaya orang senang kan? Iya, Menyenangkan orang, jadi lifestyle itu sebetulnya. Kamu itu dokter. Kan yang kamu hibur tuh bukan. Ya kalau sekarang kamu menghiburnya para drummer. Tapi kan tidak umum. Ya, Segmen kan. Ini adalah yang kita ciptakan adalah dokter nih. ya. Iya kan? Untuk merefleksikan ke masyarakat umum. Nah, bayar kafe, bayar minum, kan gitu. Istilahnya Tapi nyebar ke orang-orang. iya, ada yang tuh begitu feedback gitu, orang asik ya, gitu. Terus stres dari gitu kan? Sejenak. Nah itu ada stimulus tuh di situ juga, orang nggak stres gini kan gitu ya. Tapi pada hakikatnya waktu saya membuat GRSB 13 tahun yang lalu, apalagi waktu itu terlalu spesifik, saya sekolahnya hanya drum doang. Iya. Masih GRSD gitu. GRSD apa ya, main drum. Orang-orang kan iya kan, supaya bukan itu. Makna dari main drum apa buat manusia? Oh ternyata sudah ada yang mengobserv di Swedia dan di Kanada. Jadi ada anak 6 tahun dimasukkan ke ruang, ada di buku saya, di ruang, sebuah ruang
Ada anak yang lain dimasukin ke kelas drama, ada anak yang lain ke kelas apalagi kelas apa yang meningkatkan IQ-nya sekian persen, yang anak main drum. Signifikan kan? Jepro. Ternyata memang saya mau pelajari lagi. Gue sering meetingnya sama siapa? Aku meetingnya bukan sama drummer, tapi dokter, neurolog. Saya kumpulin dokter-dokter neurolog. Neurolog itu berarti dia dokter Otak. Brain. Lo kalau nggak punya brain, lo nggak bisa main ini. Semuanya tuh ada di sini. Ini sih kan di sini. Iya. Nah, ya, and then dari sini terus ke sini kan. Kayak gitu. Ajaib memang Tuhan Allah. Tapi memang si otak ini harus didorong sewaktu umur, bahkan masih di dalam kandungan. Mungkin ibunya lah mendengarkan. Itu juga saya masih mengobservasi. Tapi sewaktu anak 1,5 tahun kita dorong supaya otaknya gerak, jut, supaya kreatif. Tujuannya adalah sebetulnya saya mau observasi lagi supaya tujuannya anak-anak Indonesia itu kreatif. Anak-anak sekarang tuh nggak kreatif. Anak-anak sekarang tuh follower. Kalau kreatif tidak menciptakan hal baru. enggak. Nah ini dulu iya. Iya kan, tapi kamu ngelihat gini sekarang udah kayak museum zaman dulu ya. Iya. Wah, tapi sekarang sebutkan di ruangan ini taman sana yang ciptakan orang-orang Indonesia. Sebutin. Ya. Iya, tapi udah nggak diukir lagi. Ini ukirannya baru kan ya. Oh iya. Nah, tapi ini juga peninggalan kan. Iya, sejarah. Gitu ya. Pokoknya kan ini ya. Nah itu bisa ya duduk begitu ya. Kreativitas. Akhirnya ada gamelan, ada notasi. Soalnya itu notasi seribu siapa yang menciptakan kan ya? Gila. Mungkin namanya Slendro. Ada. Saya mempelajari atau ada yang menciptakan notasi ini kenapa? Ada yang Mozart, ada ini ya. Tapi pada intinya kalau yang rhythm itu pergerakan misalnya ini memang terbukti bisa menggairahkan otak, menstimulus otak. Ini buat makanya saya berapa tidak ikut enggak mau belajar musik dari 1,5 tahun. Hah? Mau musik itu mau mencari semua menjadi musisi atau musik adalah mendorong supaya anak-anak menjadi cerdas. Nah, Mencerdaskan. Di luar kan orang-orang kan disuruh main musik apa bukan semuanya harus jadi musisi, bukan. Kalau lu jadi profesional sama lu jadi jago itu karena memang lu dari sananya. Terus tapi betul harus latihan 4 jam, 5 jam tiap hari, 6 jam kan gitu. Tapi mempunyai feel sama itu you born gitu. Tapi sekarang kan ada yang jago-jago, copycat semuanya ngeliatin YouTube sama-sama mainnya. Tapi kalau udah kreatif, wah PR. Harus main tuh harus gimana mas? Nggak tahu. Harus nyari sendiri. Harus nyari knowledge. Nah itu jadi si anak-anak Indonesia itu bisa dorong saya ikut serta membantu dari sudut kreativitas. Makanya saya dipanggil plastik tapi pakai alatnya apa? Cuma pakai tradisional. Karena nenek moyang kita dulu menciptakan ini, ada batik, ada apa ya. Seni tinggi loh. Ini ya, seni tinggi. Cina dipertahankan, Jepang dipertahankan, Indonesia enggak.
supaya kita jadi buyer, supaya kita gue cuma lihat sama aja. Oh, gitulah kurang lebih gitu. Makanya jangan protes kalau diklaim negara tetangga ya. Protes Giliran diklaim baru ngamuk-ngamuk. kamu padahal lu nggak ngapa-ngapain. Iya, melestarikan juga enggak. Wah, itu PR tuh buat kita gitu. Jadi kan, jadi saya mungkin saya bisa cerita sedikit di ID itu. Nggak usah cerita ini apa namanya soal teknik sih udah biasa. Tapi kecuali ya apela main. Saya punya murid baru aja anak kecil itu bisa main gitu. Emang teknik saya tuh nggak sulit tuh, nggak sulit. Cuman lahir. Nah, ya. Sulit? Enggak. Enggak ya menurut Mas Gilang. Maksudnya tanda kutip gitu. Iya. Kalau main drum gitu susah kan? Susah, kamu bisa jawabnya enggak. Nggak semua orang bisa. Tuh, coba istri saya nggak bisa. Yang gitu ya. Buat di pemain ini gampang gitu. Nggak gampang ya. Tapi ini. Tapi kayak Mas Gilang ini kan ngajar itu udah lama. Murid-murid Mas Gilang dulu sama murid-murid sekarang tuh ada bedanya nggak sih Mas? Ada. Problemnya sekarang copycat. Pengen kayak si ini gitu Mas. Semuanya, nah itu bahaya. Sedangkan berkesenian itu nggak boleh perkataan kayak pengen kayak sini. Karena saya melihatnya apa lagi, saya melihatnya kayak gitu orang-orang yang ini seni, orang yang berhasil dalam aspek berkesenian. Cuman ini tuh hanya alat. Istilahnya yang menjembatani di XL Ekspresi kita. Pakai apa? Pakai ini. Cuman aku nggak mau kayak Ari gitu, nggak mau aku gitu kan. Itu kan susah gitu. Atau enggak kamu, ya, tapi kita nggak bisa. Saya nggak bisa. Nggak mungkin saya kayak kamu. Orang kita manusianya lain. Gimana udah? Nggak bisa. Makanya mencari identitas diri. Makanya kalau udah nyampe ke titik tertentu, terserah lah mau megang stick drum gini atau gimana. Istilahnya nggak ada yang salah. Sah-sah aja Mas. Syah-syah aja. Balik lagi dari kenyamanan ya Mas. Kenyamanan dan bunyinya bisa asik. Gitu kan. Asik itu kayak gimana? Nah, ini kan nggak bisa saya bahasa ini saya terapkan di sekolahan gitu. Tapi kalau jadi asik itu ya terserah kamu. Nanti kalau misalnya udah ada 10 orang bilang asik, nah itu berarti asik. Tapi kalau misalnya cuma 5 orang, hati-hati, mungkin cuma keluarga lu sendiri. Iya kan? Iya. Karena kalau atau tetangga. Iya. Atau kebiasaannya kalau ada saudara sendiri kan bapak asik, asik. Iya, benar. Kalau 10 lumayan. Dulu tuh apa ketemu Mas Gilang itu yang waktu di Padang Mas ya, apa ya? Ingat ya Mas itu? Iya. Kompetisi Mapek di Padang di ini GRS di Padang. Iya, di Jalan Sawah itu. Sawahan. Ini tahun lalu mungkin. Iya, 10 tahun. Kan? Iya. Tapi pas dulu kan juga begini-gini aja Mas. Nah, kamu coba kata anak-anak saya, ya anak kita kan lebih gede. Saya tadi sekali saya udah kata, bawa yang tahu pangki dong. Ayo udah begini ya itu. Saya teman-teman saya yang dulu udah kan betul lah. Kan ini kan sekarang aja yang bungkus kan itu bawa saya kemudian kan. Gue itu amat sih lo. Menteri aja lebih mudah daripada saya kan. Iya. Saya terima kasih ya apa mempertahankan muda kan. Terima kasih. Ini halo. Ini salah satu yang saya. Halo. Terima kasih. Suplemen.
Ini yang paling saya nggak terima. Wih, Alif. Ini dari BSS Baik. yang support ID Bekasi. Wih, apa lu? Jadi yang satu mas, yang saya nggak terima sama Mas Gilang itu seumuran anak saya aja kalau melihat Mas Gilang di TV itu baru ngomong itu panggilnya Mas. Iya. Itu. Sedangkan dia manggil saya Om, Pak. Anak saya manggilnya Ayah. Saya umuran anak. Kalau lihat Mas Gilang, yang itu masih Gilang. Masih dipanggil Mas Gilang. Dia manggil gue malah Om. Murid-murid saya tuh yang di sini. Itu salah satu kayaknya, salah satu yang bikin Mas yang awal muda. Jangan panggil Pak ya. Enggak ada manggil Pak saya bilang. Saya masih bilang Dirjen sama masih bilang. Enggak ada. Ya kecuali harus datangin nama lu. Jadi enggak ada yang manggil. Kalau di aja apa itu direktur Pak ini Mas bilang izin lagi. Sampai saking keseringannya tuh, saking seringnya saya dengar anak-anak murid-murid saya manggil apa kalau nyebut Mas Gilang itu tetap dengan kata-kata Mas Gilang. Saya jelasin Mas Gilang itu gurunya Sandi ngajarin gue, jadi Mas Gilang itu kakek guru gue. Loh, tapi Mas Gilang sama Sandi kok kayak seumuran ya? Jadi beliau itu bisa dibilang pionir drummer di Indonesia. Jadi udah punya muridnya juga punya murid udah punya murid, udah bisa dikatakan beregenerasi banyak itu. Kok masih manggil Mas aja? Ya, orang-orang manggil Mas Gilang kok. Tetap balik lagi Om gitu. Jadi teman-teman drummer dimanapun kalian berada, ini tadi obrolan yang bisa dibilang tingkat tinggi, belum ada di otak gua, belum kebuka otak gua setelah Mas Gilang ngomong ini. Oh iya, ternyata musik pertama itu tujuannya apa itu yang barusan tadi Mas Gilang sebut, bukan hanya sekedar hiburan atau menghibur, terus makna terus mencerdaskan kehidupan bangsa juga. Itu udah terbukti. Jadi ada banyak murid-murid saya sewaktu lagi latihan gitu kan, udah 2 tahun, 3 tahun nggak ada kemajuannya main drum. Tapi mereka mengatakan terima kasih banyak ya Mas, lihat gara-gara main drum lihat kemajuannya yang ini nih, Malah di yang lain. Makanya kalau saya nanya, Bu, tolong cek kemajuannya apa? Gitu-gitu aja Mas. Bukan main drum. Karena main drum, kehidupan yang lainnya kemajuannya apa? Oh iya, dia tambah rajin ini, tambah ini, tambah sekarang tambah dia percaya diri, tambah ini. Nah itu penting tuh buat para guru drum yang ditanya ke orang tua muridnya itu tuh. Dan itu saya baru buka. Jadi kemajuannya berarti itu jatuhnya memang passionnya bukan di drum, hanya keinginan atau memang nggak punya bakat kayak gitu. kalau kemajuan itu main drumnya itu adalah udah bakat. Tapi bakat itu kan butuh dilatih. Benar, butuh diasah. Tapi ada yang memang begitu latihan 15 menit terus kita mempunyai kecemburuan yang kita latihannya bukan 15 menit berjam-jam, dia jauh lebih maju kan. Yaitu born memang harus dilahirkan untuk seperti itu. Dan sekarang di DNA fingerprint pun atau darah sudah bisa dicek kamu lebih banyaknya di mana sih potensi. Iya, Ya kan? Nah, ini kita bisa dicek. Ada yang begini, ada yang saya mau jadi musisi, padahal dia karena suka musiknya aja. Tapi belum tentu aja bisa jadi musisi. Latihan tergantung DNA-nya juga. Latihan gitu terus saya nggak bisa. Karena mungkin
dari kreativitas, dari ini mungkin Iya. aspek-aspek itu. Kalau ada yang anak kecil sekarang nih jago main musiknya, main drumnya, ditanya mau apa, jadi dokter ya, bilangnya apa. Saya nanya lagi, ada murid, iya mas bilang saya mau jadinya pilot nih. Hebat. Jadi memang di otak itu udah didorong stimulus gitu, main musik gitu. Tahu nggak? Dulu ada pemain piano, dia menteri pertahanan, menteri pertahanan atau menteri luar negeri, orang hitam waktu Bill Clinton, namanya Kondologis. Oh, eranya Bill Clinton. Main pianonya gila, tapi dia disiplin loh, serang sampai sekarang. Segitu, gila ya. Berarti dia bisa nge-brainwash. Tapi hatinya tuh bisa kontrol dirinya, tenang aja. Kayaknya mesti diserang negara itu. Kirim F-16 sekarang tidak gila. Sampai bisa begitu. Tapi duta besar Amerika dulu main jazz kan. Jadi memang si alat musik ini kalau kita spesifik ke drum, si drum ini memang bisa stimulus otaknya tuh untuk berdasarkan peningkatan kreativitas dan menenangkan diri dan ada hal-hal yang lain, menahan emosi. Kan kalau orang main kan bisa latih kan, ya, terus bisa mungkin drum itu bisa menjadi manusianya, bisa kan guyup juga mungkin ya. Kenapa main game tidak, kenapa ya drummer itu lebih guyup daripada pemain vokalis, udah bang mulai gitu. Tapi emang iya. Emang iya gitu ya. Kenyataan. Tapi ada faktor apa gitu ya? Apakah karena kita memang kita ada perasaan kan? Tapi memang benar mas, saya pun masih bertanya-tanya, kok komunitas drama itu lebih guyup? Ya ada faktor rendah dirinya di belakang. Terus kan kamu selama ini kan diam, kamu kayak gitu kan, diam kamu. Coba kamu kan gitu kan. Tapi kalau terus-terusan gini, akhirnya kan kita diam kan. Iya. Gitu. Tanpa disuruh pun juga udah memposisikan diri kan gitu ya. Nah, kalau saya terlatih, saya bisa dua-duanya di sini. Saya tahu, saya bisa silang ke depan ya udah saya tahu. Tapi ada yang tidak terlatih untuk didik, iya kan? Oh Jepang terus begitu ini, wah berontak dia. Benar nggak? Iya. Ada kan? Coba aja kalau penyanyi gitu ya, udah biasa. Saya tuh juga pernah itu ya. Iya. Bener nggak? Iya kan? Kita biasa aja, malah kita ke belakang gitu kan. Ya, itu kelihatan ya kalau gambar. Wawancara aja. Iya kan. Kayak kesetrum gitu. Ya, aneh banget. Karena kayak udah nyaman gitu. Bentuk mas ya. Bentuk psikolog itu. Cuman saya pun tadinya saya orang yang ketahan di belakang sebetulnya, saya nggak di depan. Cuma terlatih, gue mesti melakukan speech, ya kan? Saya mesti ketemu sama pejabat ini, aku mesti ke panggung di depan, kan? Apalagi sekarang kan Mas Dilan itu lebih sibuknya sama orang pemerintahan mas. Kan gitu. Nah, Ngobrol sama presiden, menyampaikan kan gitu kan. Latih jadinya. Tapi ya sebetulnya saya suka mengutarakan, saya tahu sih, saya cuma pemain bilang identitas ini sepegang. Ya kadang-kadang orang tuh kalau udah wah dilepasin tuh identitas. Kalau saya nggak drama.
I'm drummer. Lain-lainnya adalah bonus saya. Gara-gara itu. Bonus. Ya selama kamu bisa ya lakukan aja gitu. Walaupun banyak juga yang saya salahin. Kenapa? Nggak kok. Menjadikan virus. Iya. Tapi virus positif. Ada juga gitu yang kerjaan yang lain kayak saya ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain itu. Karena sama isu saya dimarahin gitu. Waktu ya, terus gimana dong? Apa ngerjainnya tuh ini coba ini selesai. Nah itu kelemahan saya. Terus cuma selesainya dapat 3 gram. Emang iya. Ngomong gram mau gue jangan main-main. Main-main gue dari pulau sampai hilir nih ngomong gram. Ngomong apa dunia gram sama saya. Bohong. Kalau ngomongin drummer, ya pasti masing-masing punya selera nama idola. Iya lah. Tapi kalau udah ngomongin drum, udah universal. Ya mungkin karena Padahal drummer banyak yang nyobu. sebelum Mas bilang itu kan banyak gitu. Tapi kalau udah personal ngomongin drummer, tapi gimana? Nah, terus Mas bilang mau tambah fenomenal lagi setelah di dunia warga negara drummer lah itu Ritem Sawah. Itu awalnya tercetus ide Ritem Sawah itu kapan? Sebenarnya 30 tahun yang lalu. Tapi brandnya itu sewaktu saya melakukan klinik ke Amerika. Ada yang nanya kan namanya apa? Sudah namanya apa ya? Sayanya apa ya namanya? Kemarin saya telepon dari India. Jadi Mas bilang mainin itu belum ngasih nama? Rhythm Indonesia. Hah? Rhythm Ritem Indonesia. Oh awalnya Ritem Indonesia. Iya. Tapi kurang asik gitu ya. Rhythm Indonesia. Apa gitu? Indonesia itu luas. Luas kan. Jadi belum spesifik ya. Spesifik. Akhirnya setelah saya mencatat menuliskan ritme-ritme dari seluruh provinsi, agak belagu sedikit kalau di luar negeri ya, kalau nggak ya kan gitu kan. Kali ini gue yang belagu gitu kan. Indonesia nih, I have a big country, 13,000 island and different culture kan gitu. Wow, kan gitu. Itu kalau nggak salah tahun 2000 Mas ya. 2000 Aku ingat itu tahun 2003 2003 itu dengan all the greatest drummer kan, iya all the bener greatest drummer itu semua drummer hebat semua kumpul di situ. kumpul di situ saya sama David Garibaldi, sama Peter Erskine, sama semuanya, sama Yang nanya itu siapa? Yang nanya semuanya. Saya punya ide loh, you're genius. Enggak, karena satu sebenarnya gampang sih, saya cuma mau memberikan entertainment sebenarnya gitu. Tapi I don't think I can play like you guys gitu. Iya, I don't think so. I don't think I can play like Steve Gadd, motherfucker gitu. Nggak mau. Like Dave atau I don't think you will be able to play like me. It's a DNA. That's it. Terus dia bilang, kenapa di Indonesia nggak ada yang melakukan itu? Bagi banyak. Ya karena kalian yang membuat virus itu. Not me. Oh, kalau gitu lu bikin virus itu. Oh gitu ya. Ya iyalah. Dan gilanya itu fenomenalnya semua peserta yang ada di situ atau semua drummer-drummer hebat yang nonton Mas Gilang di situ standing applause dan itu nyebar beritanya Mas di seluruh drummer-drummer. Ya, aku inget banget abis klinik gitu. Pertamanya aku naruh aku inget waktu itu naruh
dapat ceng-ceng gitu aja, 6 aja itu aja udah terceng, baru pasang gitu doang gitu. Terus ada udah itu aja udah tercengang-cengang. Wow, Oh, itu cek-cek udah ada mas ya? udah ada, tapi masih di bawah. Ah. Masih. Ceng-ceng biasa lah ya, 6 itu ya. Wah itu aja udah. Lu gimana sih lu bisa ide-nya ini, kita aja yang factory-nya aja nggak kepikiran. You have to pay me gitu. Ajok lah. Lalu udah gitu ya ngobrol-ngobrol di mobil gitu sama kalau nggak saya sama si siapa grup band yang terkenal banget. Jadi itu kaya banget. Saya setara sama si itulah si Tracy. Ini bandnya pemband rapi. Badannya bisa apa? Pokoknya dia punya factory karet semuanya dia. Wah, siapa ya? Dennis bukan Dennis. Belum kan siapa? Baik. Terus ngobrol sama. Ini baru. Baru kalau beli kita. Sekarang dia bekerjanya di Big Fat Stick. Di Joe Testa. Joe Testa kan nge-handle Steve Gadd sampai ke saya gitu. Oh, bisa lo ya gitu. Lo frustrate kan ya. Lo tuh mau jadi the greatest drummer in the world. Nah mungkin saya akan follow kayak Erskine Gadd sama Milford atau ya mungkin. Dan gue mau pelajari itu DNA. Ini kan yang jago-jagonya orang Itali kan. Bener nggak? Kayak gitu. Greg, di sana Greg ini kan si Apex kan dia bilang juga. Dia belum orang Itali sih. Orang DNA. Bini, si Gadd, Jeff, ini Italian semua. Greg bisa kan dalam bahasa itu pakai sumber aja. Lo ada? beda kan langsung jadi wah udahlah kalau mau groove mau mereka. Nah saya pelajarin DNA. Lu nggak mungkin Steve Gadd atau Jeff Markle suruh tumpak pasti nggak bisa kan, nggak bisa pasti kalau dia Dari ucapannya itu susah. pasti kamu akan mentertawakan dia kan, benar nggak? Kayak gitu. Orang dia ngeritem biasa aja, nggak kayak kita. Kalau kita kita duk Pasti lucu kan? Iya. Karena saya belajar sama si Ron Riff gitu. Lo bisa main kendang, tapi main ikut saya tumpak sih. Yang susahnya lagi adalah kalau bercanda Sunda kan itu, wah itu susah banget kan. Iya. Wah itu langsung saya jelasin, it's so hard. Iya sama. Ya gue gimana kalau mau main jazz gitu, like a black gitu, nggak mungkin. Possible tapi impossible to the top level. I bilang nggak bisa jadi the master of it. Tapi tumpak tingkat nah itu I can't do that. Oh, lo benar. Gue bilang I was lucky. Nggak ada yang mau melakukan itu. Sebenarnya sih gue mau nyari jalan tol, cuma masih kosong. Gitu. Yang lain padat banget. Dari sini aja langsung. Capek nih. Oh, Atau mungkin saya di depan yang ngikutin banyak kan. Bisa-bisa saat ini kan saya. Kosong nih. Ini mana bisa nih. Ya, akhirnya ya mereka. Wow. Kalau harapan Mas Gilang nih ke depannya nih, drummer kita nih harus seperti apa sih Mas? Harus gimana jalurnya? Aku kemarin punya pemikiran belum terlalu lama. Aku bilang gue punya 10 murid ya, anak-anak kecil ada 10 aja mainin kayak saya gitu, berubah langsung. Dan 10 ini akan nyebar. Iya, berubah akan kalau cuma main gini pasti diketawain marah. And then baru jadi Indonesian drummer. Real Indonesian drummer. That's a real get Indonesian drummer. Right? Itu baru. Jadi di branding dulu Indonesian drummer kan. Baru. Tapi iyalah itu baru brand tapi isinya belum ada. Now you have to get Indonesian drummer itu kayak gimana? Orang-orang Jamaika kan nanya gitu. Reggae kan.
ada orang-orang Jamaika main reggae gitu. Oh, geret kan? Iya kan? Secara teknik benar. Secara Ini bos, nggak bisa bohong. nggak bisa bohong. Karena berkesenian tuh ini. Berkesenian tuh ini. Bukan teknik. Itu teknik Gitu. untuk ngebunyiin itu. Ya, paradiddle double stroke gitu kan. Paling nyampainya hanya di telinga, maksudnya nggak nyampe sini. Iya kan. Iya kan. Kalau udah meledak tentak nih. Wah. Nah, kayak gitu. Karena saya dulu ngeliat Steve Gadd juga waktu di sekolahan juga. Ya. Ini nggak bisa diajarin. Ya. Iya. Gimana kan? Wih. Nggak bisa. Yes. Saya menulis terus saya ngeliat Avandi melukis. Saat melukisnya. Saat kan dia dulu bersahabat sama ayah saya di rumah. Jadi saya banyak knowledge budayaan. Biar ada soalnya bukan Inggris. Jadi di otak saya ada budaya. Ini hanya alat. Terus satu lagi mas, pas nonton klip Mas Gilang tuh aku udah nggak kehitung. Pas Mas Gilang main sama Dev Beckham di Sarina. Oh, sorry. Itu grand final Yamaha Cup Competition. Oh iya. Dan kebetulan aku juga ngejuri juga. Saat itu aku pas ngajar di Yamaha Musik. Itu aku ngejuri wilayah Jawa Barat. Itu Mas Gilang. Gitu. Hai. Itu Mas Gilang lagi main juga di situ di acara grand final itu. Mas Gilang bintang tamu. Jadi ada itu Mas Gilang dan satu lagi Sonny Nuri. Itu aku itu duduk di bangku. Bangku ada 40 bangku di situ tuh guru drum semua dan juri semua, dan itu semua tiga-tiganya bukan karena ini di depan Mas Gilang. Tiga-tiganya yang tampil itu semua paling gila dan respect berdiri semua, aplausnya malah disuruh sama Mas Gilang yang sering ditonton gitu, karena di situ ngeliat beda. Mungkin Mas Gilang apakah di event itu Mas Gilang menyiapkan secara khusus, karena dari gini, kalau dari kacamata pribadi dari ujung sampai ujung tuh banyak Mas Gilang sikat tempo cepat. Mas Gilang sikat abis tuh banyak Mas Gilang aja, dan itu yang jarang Mas Gilang lakuin di klinik-klinik Mas Gilang sebelumnya. Apakah emang durasi? Tapi kalau dibilang durasi, Mas Gilang banyak ngobrol juga sama kita, sama audiens. Ataukah memang spesial khusus biar beda dari dua bintang tamu yang lain? Enggak, saya waktu itu memang udah kan saya punya komposisi solo saya. Jadi Memang terstruktur banget. terstruktur saya pakai ini. Kalau saya main juga kalau mungkin kalau di klip saya mau sama band saya Krakatau, kalau saya solo drum itu terstruktur tapi pakai feel. Saya ingat banget itu. Mungkin waktu itu juga kayak yang mengutarakan si Roy kamu keluar dia kan nonton pengen. Ya. Saya coba. Yang paling susah sebenarnya bukan susah. Main itu mesti jadi dirimu. Itu harus benar-benar Pondasi jadi. Nah, paling susah malah kalau jadi dirinya mengeluarkan terus kamu masih tetap kayak kamu melihat seseorang. Itu lebih susah. Susah banget, lumayan. Berapa juta kan dengan gitu. Walaupun lu masih cuman ada aman. kok karena sebegitu banyak tuh yang lain sama, jadi kamu nggak kelihatan kan gitu. Iya kan, walaupun lain pasti. cuma jadi titik di sini. Jadi titik, ya kan itu tuh. Lu mesti kayak ngelihat karpet, coba kamu cari hitam semuanya, tapi di dalam situ ada putaran gitu kan. Oh gila kan. Tapi kecuali ada yang putihnya tuh. Nah itu kelihatan kan. Udah dari jauh juga kelihatan.
kelihatan. Nggak ada, Saya dari sini nggak ada. main putih, Zaman nafta kopi. ini kan kelihatan. Itu dari situ. Tapi kalau sananya banyak putihnya Oh, juga, handphone itu. yang mana mas? Iya kan? Iya. Gitu. Wah, gila nih. Banyak ilmu tingkat tinggi yang satu memang belum kebuka awalnya, terus yang kedua lewat gitu aja tanpa disadari, akhirnya dibangunin ya sama Mas Gilang nih. Bangun, lu drummer bangun bahwa hal-hal yang gak lu pikirin nih Itu benar cabut. ternyata bener-bener ada dan penting gitu, hal-hal yang seperti itu. Jadi Nah, iya ini. Sama aja, mudah-mudahan lu semua yang nonton ini bakalan terbuka sama kayak gua yang udah bisa dibilang drummer-drummer angkatan 90-an ini yang kita udah 20 tahun main drum akhirnya kebuka sama apa yang Mas Gilang utarain tadi. Mas Kesenian dengan main drum. berkesenian dengan main drum, bukan main drum aja. Nggak ada. Nggak ada. Drum itu hanya alat. Gesek-gesek nih guys coba. Drum itu hanya alat, itu catatan dan PR buat kita semuanya. Oke, thank you banget Mas Gilang. Gesek Sehat itu masih selalu. kecil, Eri. Ya, pokoknya tetap jadi inspirasi buat kita semua drummer Indonesia dan seluruh Indonesian drummer bangga punya Mas Gilang. Amin. Amin kalau kalian. Dan doa kita tetap sama Mas ya, tak ada lekas. Iya. Hilangkan banyak. Amin. Thank you, salam Indonesian drummer. Takdes.